Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdinal Chandra dari kelas Akuntansi Perpajakan kelas 2E. Jadi saya di sini akan menyampaikan tentang pengujian hipotesis sampel besar, yang dimana materinya akan saya bagi di PPT di atas sebagai berikut. Di pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian hipotesis. Prosedur itu ada 5 langkah untuk menguji suatu hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis dan hipotesis alternatif. Yang langkah kedua, pilih suatu taraf nyata. Langkah ketiga, tentukan uji statistik. Langkah keempat, buat aturan penggambaran keputusan. Yang kelima, ambilkan sampel atau ambil keputusan, yaitu tidak menolak HO, menolak HO. Prosedur tadi yang itu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO yaitu pembelajaran matematika pokok bahasa Kabataku belum tuntas. Hipotesis alternatif atau H1, pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku sudah tuntas. Kedua tadi, taraf nyata probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik, suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah penerimaan atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut, di mana Z, nilai Z, X rata-rata hitung sampel, 12 rata-rata hitung populasi, SX standar error sampel, di mana SX A per in apabila standar deviasi populasi diketahui dan AX sama dengan 5 VN apabila standar deviasi tidak diketahui. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HI hanya satu, yaitu tertolak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya suatu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan ZO. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan H ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 20 dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z20. Nah, di sini ada contoh pengujian dua arah yang ada gambar di atas. Prosedur 5 langkah untuk menguji suatu hipotesis yang tadi itu ya. Nah, ini contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Contohnya ini menguji, yaitu Z sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi populasi dibagi proporsi sampel, akar dari proporsi sampel 1 dikurang proporsi populasi dibagi N. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, yang dimana standar deviasi selisih dua populasi sama dengan akar dari standar deviasi populasi 1 pangkat 2 per jumlah sampel pada populasi 1 ditambah standar deviasi populasi 2 pangkat 2 dibagi jumlah sampel pada populasi 2.
Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2 dan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2 dibagi standar deviasi selisih dua populasi. Uji satu arah selisih proporsi. Majalah Perspektif edisi 25 membahas tentang fenomena artis Inul Daratista dengan tema ngebor duit dari bisnis hiburan. Menurut majalah ini, rating acara Inul mencapai 35, artinya pada waktu yang sama ditonton 35 juta orang. Sebuah perusahaan kosmetik remaja dan memasang iklan pada acara tersebut dan ingin mengetahui apakah profesi remaja dan dewasa sama. Untuk mengetahui hasil tersebut, dicari responden per telepon sebanyak 300 remaja dan sebanyak 150 orang menonton Inul, sedang responden dewasa sebanyak 400 orang dan 350 orang menonton Inul. Dengan taraf nyata 5%, ujian apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam menonton Inul. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2. Dalam menonton acara Inul, hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. HO P1 min 2 min O H1 sama dengan P1 min 2 dibagi 5. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebagai 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan. HO yaitu Z X per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 dibagi 2 dikurang 0 sama dengan 0,4750 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1%. Kemudian menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z dikurang 1,96 yang ada di bawah ini gambarnya. Cukup jelaskan. Langkah 5, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z dikurang 1,96 sedangkan nilai uji statistik min 10,71 berada di daerah penolakan HO. Ini berarti HO ditolak dengan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Acara Inul banyak ditonton oleh orang dewasa. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak HO padahal seharusnya HO benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima HO padahal seharusnya HO salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya telah menjelaskan tentang pengujian proporsi hipotesis sampel besar yang dimana tadi saya sudah jelaskan. Sekian dari saya, Muhammad Raffi Chandra. Saya ucapkan terima kasih.